yang kami hormati Bapak Pengajar Bapak Soeharto, yang kami hormati pula rekan-rekan kepala sekolah Kabupaten Brebes kelas D. Alhamdulillah di siang hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat berjumpa dalam penguatan kepemimpinan dan manajemen kepala sekolah terkait dengan presentasi hasil laporan on the job learning. Nggak usah perkenalan ya Bapak Ibu ya, apa perlu perkenalan? Ya, mohon izin ini saya sedikit grogi Bapak Ibu karena bagaimanapun tadi dua penampilan yang di depan itu luar biasa. Itu merupakan senior saya, guru-guru kepala sekolah hebat semuanya, Pak Jambi yang kemarin lolos simposium ya sampai di Solo, sedangkan Pak Pujiono kemarin juara 1 kepala sekolah berprestasi ya, itu kan luar biasa sekali. Jadi saya turut berbangga, turut berbahagia dari para senior semuanya bisa kumpul di sini di kelas D. Langsung saja Bapak Ibu semuanya, saya akan sedikit memaparkan, barangkali nanti sedikit berbeda dengan penampilan Pak Puji dan Pak Jamjami, mungkin hanya semata-mata tekniknya saja yang berbeda dan cara menyampaikan saja yang berbeda. Langsung moga Pak Jenal. Ya, dalam pembahasan kali ini Bapak Ibu semuanya ada 4 bahasan yang sesuai dengan yang tertulis di laporan OJL. Bapak Ibu semuanya ada 4 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua yaitu profil sekolah, bab 3 pelaksanaan rencana tindak lanjut, dan yang terakhir bab keempat yaitu penutup. Pak, yang pertama yaitu terkait dengan pendahuluan Bapak Ibu yang menjadi pembahasan utama latar belakang, yaitu sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2017 yang terkait dengan kepala sekolah, kemudian peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan nomor tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru yang menyatakan bahwa guru harus melaksanakan pengembangan profesi dalam rangka meningkatkan profesional diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan seperti yang kita laksanakan hari ini, yaitu penguatan kepemimpinan dan manajerial kepala sekolah. Itu merupakan latar belakangnya. Lanjut Pak, langsung saja Bapak Ibu, singkat saja. Adapun tujuannya Bapak Ibu yaitu meningkatkan kompetensi kepemimpinan dan manajerial kepala sekolah sesuai dengan kebijakan Kemendikbudristek ya. Kemudian meningkatkan kompetensi kepribadian dan kewirausahaan kepala sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berinteraksi, teknologi, dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Yang keempat, yaitu meningkatkan pengembangan sekolah berdasarkan rapor pendidikan Bapak Ibu, yaitu dengan PPD, perencanaan berbasis data. Lanjut. Ini hasil yang diharapkan Bapak Ibu semuanya dari pelaporan untuk job learning ini. Yang pertama yaitu dapat mengintegrasikan dimensi-dimensi pada profil pelajar Pancasila ya dalam setiap kegiatan OJM, khususnya pada rencana tindak kepemimpinan. Yang kedua yaitu dapat mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dan setiap kegiatan OJM, khususnya pada pelaksanaan DTK ya. Yang ketiga yaitu dapat mengintegrasikan nilai-nilai kepemimpinan yang selalu menempatkan pembelajaran pada prioritas utama dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu dapat memetakan kejahatan sekolah dan menyusun alternatif solusi untuk mengatasi kesejahteraan. Dan yang selanjutnya yaitu melaksanakan supervisi akademik berbasis coaching bagi guru. Ya, ini merupakan gambaran kondisi sekolah yang ada yang sekarang ini saya berdinas, yaitu di SD Negeri Karangjuti 01 di Kecamatan Losari. Bapak Ibu semuanya, SD Negeri Karangjuti 01 ini merupakan SD yang dulunya terkenal dengan sebutan SD Impres, bahkan sampai sekarang pun masih terkenal dengan Impres ya. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di Impres ya. Itu masih terkenal ya Bapak Ibu.
Alhamdulillah untuk kondisi sarana prasarananya Bapak Ibu semuanya itu tergolong lengkap walaupun tidak sepenuhnya lengkap Bapak Ibu. Untuk ruang kelas sendiri penuh 6 kelas walaupun ada 2 kelas Bapak Ibu yang kategorinya rusak ringan Bapak Ibu. Kemarin Alhamdulillah kita sudah ada survei dari dinas ya, semoga saja tahun depan setelah survei itu benar-benar dapat Bapak Ibu semuanya ya, amin. Untuk tenaga ini yang menjadi PR saya Bapak Ibu semuanya ya, untuk tenaga pendidikan ini kami masih kekurangan guru kelas Bapak Ibu ya, kekurangan guru kelas 1 ya, guru kelas 3 Bapak Ibu semuanya ya. Jadi untuk pelaporan dan mudik sementara ya, untuk pelaporan dan mudik sampai nunggu ada penggantinya, saya sebagai kepala sekolah itu dimasukkan sebagai guru kelas 3 ya, untuk mensiasati supaya data yang ada di mudik itu tetap valid Bapak Ibu, artinya tetap bisa sinkron seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu, alhamdulillah untuk jumlah murid, karena kita walaupun dalam satu desa itu ada 2 SD Bapak Ibu dan 1 MI ya, apa namanya istilahnya luar biasa. Bahkan sebelum jauh-jauh sebelum tahun ajaran baru dimulai itu sudah heboh Bapak Ibu, apalagi dengan MI ya. Jadi ketika saya menjadi kepala sekolah berusaha bagi saja Bapak Ibu ya. Artinya bagi apa? Supaya kita tidak kehabisan murid Bapak Ibu ya. Di tahun pertama saya menjabat jadi kepala sekolah itu kelas 1 kita cuma kebagian 16 murid Bapak Ibu semuanya. Itu saja sudah keliling dari pintu ke pintu dengan menawarkan hal yang sama apa yang diberikan kepada MI. Kalau nggak seperti itu nanti kita jelas kalah Bapak Ibu. Jadi kita paling mengimbangi ya, mengimbangi yang diberikan MI kepada anak itu apa ya, kita mengimbangi saja supaya apa, paling tidak kita tetap mendapat kepercayaan dari muridnya. Itu tentang kondisi profil sekolah. Untuk sarana prasarana tadi alhamdulillah sudah lengkap walaupun ada sedikit kekurangan ya. Untuk tenaga pendidikan jelas sangat kurang sekali Bapak Ibu, masih ada 1 khususnya guru kelas 3 yang kosong Bapak Ibu semuanya. Ya, ini untuk kondisi sekolah yang ada di SD Karangjuti 01. Lanjut Pak. Ya, ini adalah visi-misi dari tujuan sekolah Bapak Ibu. Visi-misi ini sudah mengacu pada karakter Pancasila Bapak Ibu P5 yang kami masukkan. Ini sudah saya sesuaikan saat dulu guru penggerak Bapak Ibu, yaitu kaitannya dengan visi guru penggerak ya. Itu ada di modul 2 kalau salah ya Bapak Ibu. Yaitu terkait visi dari SD Negeri Karangjuti 01 sendiri, yaitu terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sebagai rakyat yang berkarakter Pancasila, inovatif dan berprestasi ya. Adapun visi sekolah ya itu Bapak Ibu semuanya mungkin bisa dilihat ya, cakupannya mulai dari pembelajaran yang menyenangkan, yang mampu memotivasi peserta didik ya, kemudian peserta didik yang memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan ya. Kita memiliki rutinitas keagamaan ya Bapak Ibu, bagaimanapun harus ada yang dijual Bapak Ibu, karena kita bersaing langsung dengan MI ya. Ini sedikit cerita saja Bapak Ibu. Di MI itu sebelum saya ke sana itu sudah ada jargon yang luar biasa Bapak Ibu ya. Belum masuk SD-nya saja, baru pegang pagernya saja itu udah masuk surga Bapak Ibu, seperti itu ya. Jadi doktrin itu luar biasa Bapak Ibu semuanya. Tapi itu nggak jadi masalah, makanya kita berusaha paling tidak mengimbangi ya. Kalau misalkan itu baik untuk SD kita, ya bisa kita adopsi sebaik mungkin ya. Kegiatan agama jika kita rutinkan Bapak Ibu, setiap pagi sebelum melaksanakan pembelajaran kita mengadakan doa bersama dan pembacaan surat-surat pendek beserta artinya Bapak Ibu ya semuanya. Yang ini secara bertahap dibuat pikirnya, ini bagian dari pembiasaan saja Bapak Ibu.
Kemudian ada rutinan Jumat Kliwon, Bapak Ibu baca tahlil dan Yasin bersama-sama. Nah, itu salah satu dari misi SD Negeri Karangsuti 01. Yuk lanjutkan. Baik. Next one. Lagi dan tepat. Ya, lanjut Bapak Ibu kaitan dengan pembahasan bab ketiga, ya, yaitu pelaksanaan rencana tindak lanjut. Yang pertama yaitu pelaksanaan rencana tindak pembinaan. Ya, saya pribadi mengambil judul itu upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dengan berbagai pendekatan pembelajaran di SD Negeri Karangsuti 01. Kenapa kami mengambil judul ini Bapak Ibu? Yang menjadi patokan pertama ketika kita inisiatif pertama juga sudah diberi penjelasan kepada Pak Anton, ya, dan saat OJL pertama itu RTK kita mengadopsi yang melihatnya adalah dari rapor pendidikan Bapak Ibu, ya, yang paling merah itu mana? Ya, ini kebetulan di SD Negeri Karangsuti 01 Bapak Ibu, yaitu nilai yang paling rendah, paling atas, ya, itu kualitas pembelajaran. Jadi ya langsung saja saya yang perlu dibenahi itu kualitas pembelajaran, ya, dan akar masalahnya itu terkait dengan metode pembelajaran Bapak Ibu, ya, metode pembelajaran. Kemudian saya konsultasikan dengan Bapak pengajar terkait dengan judul tindakan seperti apa yang harus saya laksanakan. Itu muncullah coba gunakan saja berbagai pendekatan pembelajaran, ya, karena pendekatan pembelajaran di kurikulum Merdeka itu berbeda dengan pendekatan yang ada di kurikulum 2013. Kalau di kurikulum 2013 itu kan sudah ada pakemnya, ya Bapak Ibu, ya. Apa Bapak Ibu? Yaitu pendekatan saintifik, ya, pendekatan saintifik, ya. Tapi kalau di kurikulum Merdeka ini sesuai namanya Merdeka, ya, itu disesuaikan dengan muatan pelajaran yang ada. Maka ketika IHT ini, ya, kami juga menggunakan sumber Bapak Ibu semuanya, dan saya juga pribadi ini itu lebih mengedepankan melatih guru untuk bisa mencari pendekatan yang sesuai, kecocokan pendekatan pembelajaran yang sesuai Bapak Ibu, sesuai dengan mata pelajaran misalkan, ya, misalkan IPA itu konteksnya materinya apa, jadi guru itu berusaha dilatih mencari kesesuaian pendekatan pembelajaran dengan yang akan dibahas. 2 menit lagi itu, ya, itu Bapak Ibu terkait dengan RTK. Lanjut Pak. Ini lanjut lagi Pak. Ini adalah langkah-langkah tadi RTK Bapak Ibu, ada persiapan jangan seperti. Nah, ini kemudian supervisi akademik Bapak Ibu berbasis coaching, ya, ini saya lakukan di 2 kelas Bapak Ibu dengan guru yang berbeda. Guru kelas pertama yaitu Bu Pipi Kelaila Gunawati SPT dan guru kelas 5-nya Bu Farina Bapak Ibu, ya. Karena kenapa saya ambil ini? Karena yang pertama itu sudah menerapkan kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Terus yang keduanya, yang pasti ada setiap sekolah itu guru-guru yang patut Bapak Ibu, ya. Kemudian di sekolah saya sendiri itu terkenalnya SD Kartini Bapak Ibu, ya. Hanya ada dua guru yang laki-laki, hanya 2. Itu juga yang satu sudah sepuh Bapak Ibu, ya, sudah sepuh, tahun depan pensiun, ya. Jadi itu kan mulai itu. Jadi terkait dengan pelaksanaan itu di siklus pertama dilaksanakan di hari Senin 2 Oktober 2023 pukul 7:30, yang meliputi praobservasi, ya, observasi dan pasca observasi seperti biasa, seperti halnya di guru kelas 5 pun sama, itu dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober hari Selasa di jam 4, pembelajaran 4. Adapun materinya yang kelas 1 itu terkait dengan pendidikan Pancasila Bapak Ibu, ya, yang mana diri sendiri. Kemudian untuk yang kelas 5 itu terkait dengan IPAS, yaitu memanfaatkan gaya magnet untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Lanjut Pak. Nah, ini langkah-langkah.
Ini yang kemudian hasil dalam modul ajar berdiferensiasi. Ya, ini merupakan deskripsi Bapak Ibu dari instrumen-instrumen yang saya tuliskan di sini. Artinya KTP, nama sekolah, nama pelajaran kelas, semua tujuan pembelajaran sesuai dengan yang ada di ATP dan selanjutnya. 1 menit. Lanjut. Ini. Kemudian yaitu Bapak Ibu hasil dalam modul ajar berdiferensiasi. Ya, ini analisisnya Bapak Ibu terkait dengan modul ajar berdiferensiasi SD Negeri 1 kelas 1 dan kelas 4. Ini pembelajaran Indonesia merupakan hal yang baru. Memang yang baru Bapak Ibu. Ya, karena hal yang baru Bapak Ibu. Kepala sekolahnya juga kan CGP-nya anak baru, jadi baru mengerti pembelajaran diferensiasi itu seperti apa. Apalagi gurunya ya baru. Jadi memang prosesnya lebih lama Bapak Ibu. Bahkan ketika saya ingin mengadakan modul ajar itu, mereka berebut Bapak Ibu. Dengan baik yang masih muda seperti itu. Jadi susahnya di situ Bapak Ibu. Ya, artinya kita sama-sama belajar. Nah, lanjut Pak. Nah, kemudian setelah modul ada juga pembelajaran naskah manajerial Bapak Ibu. Ini adalah kajian KWSP yang pertama ada dokumen-dokumen yang diperiksa mulai dari kelengkapan isi kurikulum, mulai dari alur tujuan pembelajaran, kelengkapan modul ajar, ya ada 4 komponen yang diamati. Ya, habis. Ya, habis ya. Langsung penutup ya dulu. Jadi itu kesimpulannya adalah Bapak Ibu semuanya terkait dengan laporan audit learning yang kami laksanakan, yaitu tentang kaitannya pemahaman dan kearifan guru dalam pemahaman berbagi pendekatan pembelajaran sangat menunjang proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Manfaat berbagi pendekatan pembelajaran dapat menambah inspirasi mengajar, kompetensi guru meningkat, kaya ide saat berada di kelas, menjadikan kelas jadi terasa makin menyenangkan. Ya, kemudian saran-saran Bapak Ibu yang pertama yaitu hendaknya memanfaatkan berbagai pendekatan pembelajaran dengan maksimal dan rapor pendidikan harus menjadi sumber data dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan saran yang kedua yaitu selain KDNTK yaitu supervisi akademik berbasis posting sebaiknya dilakukan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan proses pembelajaran. Itu presentasi dari saya Bapak Ibu atas besar waktu. Terima kasih. Untuk selanjutnya